selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat BN Presbytery. Dimanapun Anda berada, saya berdoa kiranya sukacita dan penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan setiap pribadi kita. Dan pada pagi hari ini, kita sekali lagi berjumpa secara online dalam ibadah raya kita. Mari kita persiapkan hati untuk memuji, menyembah, bahkan mendengar daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya rindu untuk membacakan satu petikan daripada firman Tuhan yang diambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Berbunyi begini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga. Pada pagi hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu bersama dengan saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Kami percaya hadirat-Mu Kau curahkan dan kami rasakan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya kesempatan untuk memuji, menyembah, bahkan bertumbuh dalam iman kami lewat daripada firman yang disampaikan oleh pastor kami sebentar nanti. Sertai kami sepanjang kebaktian online ini, dan biarlah kami serahkan kehidupan kami bahkan sepanjang minggu ini, dalam tahun ini Tuhan, Engkau terus beserta dengan kami, menguatkan kami, dan kami terus hidup di dalam kebenaran Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora.
Hanya Tuhan tempat kami berserah. Dan dalam firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi serta selamat beribadah kepada semua anak-anak Tuhan. Kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap beribadah kepada Tuhan, yang namun pun melalui ibadah atas kalian seperti ini. Karena semua itu tidak akan membatasi kuasa Tuhan. Kesetiaan kita itu pasti menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita datang menghadap Tuhan di dalam doa. Mari semua kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pada pagi ini dan kesempatan ini kami naikkan syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang ada bersama kami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan acara ibadah atas kalian ini ke dalam tangan Tuhan, supaya penyertaan kuasa Allah bersama-sama dengan kami, dimanapun anak-anak Tuhan menyertai dalam acara ibadah ini, maupun di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa serahkan bagi seluruh anak-anak Tuhan yang Engkau telah panggil untuk pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kesatuan, kesehatian kepada kami untuk bersama-sama melakukan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kami semua. Bapa, kami juga berdoa pada pagi hari ini, serahkan bagi semua anak-anak Tuhan yang mengadakan ibadah dimanapun berada. Biarlah semua kami menumpukan perhatian kami hanya kepada Tuhan sahaja pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa hamba-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan daripada kitab Mazmur 100 ayat yang kedua. Mazmur 100 ayat yang kedua. Ayat ini berkata demikian: Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pagi ini saya akan membawa kita belajar dengan satu tema, yaitu melayani Tuhan dengan sukacita. Ayat yang baru kita baca sebentar tadi mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Beribadah kepada Tuhan, berada di dalam rumah Tuhan, pada masa yang sama kita sedang melayani Tuhan. Sewaktu kita berdoa, sewaktu kita memuji Tuhan, sewaktu kita mendengar firman Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Oleh itu, biarlah semua yang kita lakukan untuk pelayanan Tuhan, kita melakukannya dengan hati yang sukacita, dengan hati yang senang. Ibadah dan pelayanan kepada Tuhan haruslah dilakukan dengan sukacita. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur dalam pembacaan ini. Dalam Mazmur 100 ini ada beberapa alasan mengapa kita melayani Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sukacita. Mengapa kita harus beribadah dan melayani Tuhan dengan sukacita? Kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, yaitu karena itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya. Melayani Tuhan dengan sukacita merupakan kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Alasan utama mengapa kita harus melayani dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita ialah karena Allah adalah pencipta kita. Kita bersukacita dalam melayani Tuhan oleh karena kita diciptakan oleh Allah. Karena Allah menciptakan kita. Daripada Mazmur 100 ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya-Nyalah
penyedialah kita. Di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua kita yang sudah diciptakan oleh Allah, yang seharusnya melakukan kewajiban-kewajiban masing-masing kita untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kita yang diciptakannya dengan suatu maksud, dengan suatu tujuan yang sangat mulia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan selain daripada itu, alasan utama mengapa kita harus melayani dan beribadah dengan sukacita, karena Tuhan adalah penebus kita. Oleh karena Tuhan yang sudah melepaskan kita daripada ikatan-ikatan dosa dan menjadikan kita orang yang layak disebut anak-anak Allah. Dan juga karena Tuhan adalah gembala kita. Ayat yang ketiga juga kita lihat di situ. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita adalah kawanan domba. Tuhan adalah gembala. Jadi di sini yang membuat dan merupakan alasan mengapa kita bersukacita untuk melayani dan beribadah, oleh karena Tuhan gembala. Menurut Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia adalah gembala yang mencukupkan segala keperluan kita. Segala apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita, apakah itu secara keperluan tubuh maupun keperluan rohani, dicukupkan oleh Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan juga, walaupun dia berjalan di dalam lembah yang gelap, dia tidak akan takut bahaya, sebab Tuhan menyertai dia. Gembala yang mencukupkan, lebih daripada itu memberikan keberanian, menjadikan pemazmur tidak takut. Demikian halnya bagi kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan pada masa sekarang ini. Tidak ada alasannya untuk kita takut lagi, sebab kita memiliki Allah, memiliki Tuhan yang adalah gembala, memimpin seluruh kehidupan kita dan yang berada di hadapan kita, memimpin di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Nah, selain daripada itu juga, karena Tuhan adalah pengasih dan penyayang kepada kita sebagai anak-anaknya. Dia sangat mengasihi kita. Dia adalah Allah yang memperhatikan kita. Sebagai orang tua, ibu bapa kepada anak-anak, tentu sekali kita sangat mengasihi, menyayangi kepada semua anak-anak kita. Demikian juga Tuhan mengasihi bagi orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, Dia adalah Tuhan, pengasih, penyayang bagi kita. Dan inilah yang membuatkan kita harus bersukacita dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Dan yang seterusnya, karena Tuhan menyediakan rumah tempat tinggal yang kekal. Wah, ini sesuatu yang sudah pasti memberikan kita sukacita, sebab kita diberikan tempat tinggal. Ada rumah yang disediakan bagi setiap orang yang takut, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita akan ditempatkan di dalam rumah yang telah disiapkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan Tuhan menyediakan tempat bagi aku, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya kita ditempatkan di dalam rumah yang disediakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seindah apapun rumah kita di dunia ini, semewah manapun rumah kita, tetapi lebih daripada apa yang di dunia ini, tempat tinggal yang disediakan oleh Tuhan adalah tempat yang paling aman dan tentram bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi itulah yang kita lihat di sini, mengapa kita harus beribadah dan melayani Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, karena itu akan menyelamatkan kita dari kemunduran rohani. Mengapa kita harus melayani Tuhan dengan sukacita? Karena itu akan mengelakkan kita dari kemunduran rohani. Rupanya sukacita itu mempunyai suatu pengaruh yang begitu kuat, mempunyai suatu kuasa di dalam kehidupan orang yang percaya. Karena ia dapat memampukan seseorang itu untuk dapat berdiri dalam imannya kepada Tuhan. Banyak kali dengan begitu mudah kita melupakan Tuhan, tetapi ibadah dan pelayanan menyegarkan hati dan roh kita. Ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dengan sukacita mendatangkan suatu kesegaran hati dan roh kita sebagai penyembah Allah. Banyak kali kita salah mengerti akan rencana Tuhan, tetapi ibadah dan pelayanan akan menolong kita sabar menanti jawaban yang daripada Tuhan. Banyak kali saya menonton sukan, walaupun orang itu adalah orang yang kuat, yang selalu mendapat juara dalam suatu pertandingan, tapi ada kalanya dia bermain sepertinya tidak ada semangat. Nah, pada masa itu dia akan ditewaskan. Rupa-rupanya apabila kita memiliki suatu semangat sebagai orang yang percaya dan melayani Tuhan, juga akan memampukan kita dan menolong kita untuk tetap bersabar menanti saatnya Tuhan memberi jawaban kepada doa kita ataupun sesuatu cita-cita kita sebagai orang yang percaya untuk berjaya di dalam pelayanan Tuhan. Ibadah dan pelayanan kepada Tuhan menyenangkan hati. Mazmur 122 ayat 1 berkata demikian, nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wah, sesuatu yang menyenangkan hati pemazmur. Kalau orang mengatakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan, wah, itu menyenangkan hatinya. Sebab pergi ke rumah Tuhan, dia pasti akan mengalami banyak hal yang indah, banyak yang akan dialaminya, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya sebagai orang yang menyembah kepada Allah pada waktu itu. Saya percaya itu juga yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan, oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab di rumah Tuhan seharusnya menjadi tempat di mana orang percaya dengan penuh sukacita, mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, bahkan persekutuan sesama orang yang percaya kepada Tuhan.
Datang ke gereja bukan karena itu suatu adatnya orang percaya Tuhan pergi ke gereja pada hari Minggu dan pada masa-masa tertentu, tetapi pergi ke rumah Tuhan merupakan suatu sukacita di mana orang percaya itu akan menerima berkat yang daripada Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita apabila melimpah, dan itu juga akan mengalir dalam kehidupan orang lain. Jadi inilah yang membawa kita untuk mengalami sukacita sebagai orang yang melayani Tuhan, supaya kita tidak akan mundur di dalam kerohanian kita. Yang ketiga, yaitu karena dengan jalan itulah kita menemukan kepenuhan moral dan rohani secara utuh. Melayani Tuhan dengan sukacita supaya kita menemukan kepenuhan moral dan rohani dengan utuh, dengan kuat. Manusia hanya menemukan kebahagiaan yang sejati jika kita mengenal Tuhan dan beribadah kepadanya. Kebahagiaan yang sesungguhnya akan dialami, akan dinikmati setiap orang percaya apabila kita mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Daripada Injil Yohanes pasal 15 ayat 11 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi hanya waktu kita berada bersama dengan Tuhan, dan disitulah kita akan mengalami, mendapat sukacita yang sejati dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi manusia yang sejati jika kita mengenal Allah dan beribadah kepadanya dengan sukacita. Kita akan menjadi manusia yang sejati jika kita mengenal Allah dan beribadah kepadanya dengan penuh sukacita. Mazmur 144 ayat yang ketiga, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, sehingga Engkau memperhitungkannya? Nah, kita melihat di sini, kita sebagai manusia adalah manusia yang biasa, tidak lebih daripada apa-apa, tetapi kita juga diperhatikan, kita juga diperhitungkan oleh Tuhan. Betapa baiknya, betapa beruntungnya sebagai orang Kristen dapat mengalami sesuatu kehidupan yang sejati jika kita mengenal Tuhan dan beribadah serta melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan itu bukan mudah. Melayani Tuhan itu bukan senang. Namun kita perlu belajar melaksanakan semuanya dengan sukacita agar kita memperolehi kepenuhan hidup secara rohani dengan utuh ataupun dengan kuat. Kita harus melakukan pelayanan Tuhan itu dengan penuh sukacita. Ada kalanya dalam kita melayani Tuhan, kita di dalam suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Mungkin pada suatu masa kita tertekan, kita sedang menghadapi suatu masalah, ataupun mungkin ada orang yang kita sayangi telah dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana kita dapat melayani dengan sukacita sedangkan kita dalam suatu keadaan yang sedih? Tetapi di sini kita perlu belajar sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai gereja-gereja Tuhan yang sejati. Mari kita melakukan segala sesuatu pelayanan kehidupan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita.
Sewaktu kita melayani Tuhan dengan sukacita, pada masa yang sama, dari tindakan kita itu juga kita sedang menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa terhiburnya hati Tuhan kita melihat anak-anaknya melakukan tugas pelayanan dengan hati yang penuh sukacita. Dan sehingga kita dipakai oleh Tuhan, dan lebih daripada itu, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab ini yang perlu kita ketahui, bahwa semua orang percaya sebenarnya kita dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan kepada kita masing-masing. Tetapi walaupun demikian, suatu hal yang perlu kita perhatikan di sini pada pagi hari ini, marilah kita bergandeng tangan bersama-sama melakukan pelayanan Tuhan itu dengan penuh sukacita. Melihat kepada keadaan yang kita sedang hadapi pada masa sekarang ini, seluruh dunia dalam keadaan yang takut oleh karena penularan COVID-19. Mampukah kita bersukacita untuk melakukan pelayanan Tuhan di waktu-waktu yang seperti ini? Tetapi inilah firman Tuhan, supaya setiap orang percaya yang sejati melakukan pelayanan itu dengan penuh sukacita, walaupun situasi di sekeliling kita tidak menyenangkan diri kita secara pribadi. Malah yang baik pasti akan memberikan kita sesuatu yang memungkinkan kita semua melakukan setiap kewajiban yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Sekianlah renungan firman Tuhan yang kita renung bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di surga, kami datang menghadap Engkau mengucap syukur atas pelayanan firman Tuhan yang sudah kami belajar bersama pada pagi hari ini. Biarlah kami belajar menjadi orang yang selalu dan senantiasa bersukacita dalam melakukan ibadah dan pelayanan kami kepada Tuhan, supaya itu juga menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami berdoa mengingatkan banyak orang Kristen yang dalam penderitaan oleh karena percaya kepada Tuhan. Mereka dalam kesukaran untuk mengadakan pertemuan ibadah. Ada di antara mereka yang belum mendapat Alkitab sebab tidak dibenarkan. Tapi kami percaya pada saat ini Bapa, dalam kesatuan kami mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang sedang menderita, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka diberikan satu hati yang tabah, yang diberikan satu hati yang semangat untuk tetap memandang kepada Tuhan di dalam hati mereka, bahkan di dalam pikiran mereka, yang pun mereka tidak diberikan peluang untuk beribadah. Terima kasih Bapa, kami percaya pada saat ini melalui perasaan kasih-Nya kami kepada mereka. Demikian juga Tuhan, Engkau mengasihi mereka dan pasti melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang menderita karena percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini juga serahkan bagi semua pastor-pastor, pemimpin-pemimpin rohani, baik di peringkat pusat, di peringkat daerah, bahkan di gereja masing-masing. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, bagaimana seharusnya kami dapat meneruskan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami di tengah-tengah penularan COVID-19 ini. Supaya setiap kami senantiasa mempunyai kontak kepada orang-orang yang kami layani, bahkan sesama kami di dalam pelayanan Tuhan, untuk saling menguatkan, memberikan semangat kepada satu sama yang lain. Terima kasih. Kami juga berdoa pada pagi ini, mohon supaya pemeliharaan, perlindungan Tuhan terus berlaku dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini, sehingga kami dapat melihat bahwa Engkau Gembala yang baik yang ada berserta dengan kami semua. Haleluya. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
God is able, He will never fail. He is Almighty God.